Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Rami. Baiklah, Bu. Sebelum mulai, kami izin untuk merekam pembicaraan kita ya, Bu, supaya nanti saat menulis laporan datanya tidak salah dan sesuai dengan penjelasan Ibu. Ya, oke. Baiklah, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Kalau gitu, kami mulai wawancara ya, Bu. Halo. Yang pertama, bagaimana penerapan keterampilan menyimak yang Ibu lakukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas? Dalam materi bahasa Indonesia ini, Iya, Bu. ya. Kalau keterampilan menyimak dalam pembelajaran bahasa Indonesia ketika penerapannya di kelas, itu biasanya siswa kita itu menyimak video yang ditayangkan oleh guru. Oh, berarti menggunakan teknologi ya, Bu? Iya, menggunakan teknologi. Okay. Biasanya kalau di kelas, Ibu itu pakai infocus, pakai speaker. Jadi semua siswa ikut menyimak video yang ditayangkan. Oke, Bu. Bagaimana kriteria dan indikator penilaian keterampilan menyimak yang Ibu terapkan terhadap siswa? Apakah penilaian tersebut mengacu pada kurikulum atau pedoman tertentu di sekolah, Bu? Kalau kriteria penilaiannya tentu berpedoman pada kurikulum yang sedang berjalan ya di sekolah. Kalau Ibu, pengalaman Ibu, ketika melaksanakan penilaian, siswa itu setelah menyimak video yang ditayangkan, siswa akan mencatat intisari dari video yang mereka simak. Yang dijelaskan dari video itu dicatat intisarinya. Nah, kemudian ketika kita menilai sejauh mana pemahaman siswa terhadap video yang ditayangkan, hasil yang disimak yang ditulis itu nanti akan dipresentasikan oleh anak atau disampaikan kembali sebagai tindak lanjut dari video yang didengarkan itu. Berarti nanti siswa itu presentasikannya itu masing-masing, Bu, atau ditunjuk orangnya, Bu? Ya, kalau Ibu untuk menyimak nanti Ibu tunjuk orangnya. Mungkin perwakilan dari 30 siswa, mungkin ada agak 5 atau 6 siswa yang Ibu minta nanti menyampaikan kembali apa yang mereka dengar dari video itu. Oke, Bu. Apa saja hambatan yang Ibu hadapi dalam menerapkan keterampilan menyimak di kelas, Bu? Kalau hambatannya tentu ada ya. Yang pertama konsentrasi. Konsentrasi siswa kadang kan terganggu. Tidak semua siswa yang memiliki konsentrasi untuk menyimak karena gaya belajar siswa itu kan bermacam-macam. Ada yang gaya belajarnya audio, ada yang visual, ada yang audio visual kan. Nah, kalau kemampuan gaya belajar siswa yang audio, tentu kemampuan menyimaknya lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan siswa yang gaya belajarnya visual. Seperti itu kendalanya yang pertama. Yang kedua, tentu gangguan dari lingkungan lagi di lokasi sebelah atau di luar kelas, mungkin ada kebisingan tentu mengganggu konsentrasi siswa. Gitu. Berarti ada faktor lingkungan juga ya, Bu? Ya, ada faktor lingkungan juga. Tapi kalau dari faktor teknologi mungkin kalau kita pakai internet ya, kalau kita jaringan internet itu kalau sering terputus nanti terganggu. Tapi kalau Ibu biasanya Ibu download dulu baru Ibu tayangkan. Kalau teknologi tidak masalah. Oke, Bu. Terus bagaimana cara Ibu mengidentifikasi siswa yang memiliki keterampilan menyimak rendah tersebut, Bu? Bantuan atau strategi tambahan apa yang Ibu berikan terhadap siswanya? Siswa yang kemampuan menyimaknya ya? Iya, Bu. Maksudnya apa nih? Dari segi apanya? Kan tadi Ibu sudah menyampaikan ada beberapa hambatannya kan, Bu. Bagaimana cara Ibu mengetahui apakah siswa tersebut memiliki keterampilan menyimaknya itu rendah atau tinggi? Terus bagaimana bantuan atau strategi apa yang Ibu terapkan untuk meningkatkan keterampilan menyimak siswa yang rendah ini, Bu? Kalau untuk
mengetahui sejauh mana kemampuan menyimak siswa tentu dari hasil yang mereka sampaikan. Ibu akan melihat nanti akan Ibu tunjuk teracak saja ya, dari depan, belakang, atau dari samping, di tengah, gitu kan. Dari apa yang mereka sampaikan itu kita bisa melihat sejauh mana kemampuan menyimak mereka. Ada yang bisa menyampaikan sampai 90%, ada hanya sekedar menyampaikan 2% saja. Di sana kita bisa melihat sejauh mana kemampuan menyimak siswa. Nah, kalau strategi yang Ibu gunakan, yang pertama kalau siswa itu tidak, ini kan tadi Ibu sampaikan ada gaya belajar ya, Nia? Iya, Bu. Nah, ada gaya belajarnya, sesuaikan dengan gaya belajarnya. Kalau anak yang memiliki kemampuan menyimaknya rendah, tentu Ibu ganti strateginya lagi. Ibu alihkan kepada kemampuan membaca lagi. Nah, kalau tidak bisa dia memahami informasi yang didengar, maka anak tersebut akan dialihkan kepada informasi yang teks lagi, dalam bentuk teks. Jadi siswa itu akan membaca informasi yang sama melalui teks lagi. Oh, berarti nanti setiap kelas tuh akan dibagi per kelompok gitu, Bu? Atau mungkin gantian begitu? Akan Ibu bagi nanti sesuai dengan gaya belajarnya. Oh, begitu, Bu. Iya. Terus ada misalnya ini ada kelompok visual gitu kan, mungkin dari dengan melihat gambar, misalnya ini video tentang berita bencana alam. Nah, ada yang didengar kelompoknya itu nanti akan Ibu share dari HP melalui link. Karena kelompok ini akan menyimak informasi melalui link yang dikirimkan. Ibu bagi kelompok itu yang audio. Kalau yang visual nanti siswa dia melihat saja ya, melihat gambar. Ada nanti itu gambar, misalnya terjadi longsor, dia akan membaca gambar-gambar itu atau nanti dari teks itu. Tapi kalau yang audio visual itu bisa melalui video-video kayak di YouTube itu, bukan hanya suara saja, bisa dengan audio, suara, dan gambar. Oh, berarti nanti setelah itu siswanya akan diminta untuk mempresentasikan jawabannya, Bu? Ya, siswanya akan diminta nanti mempresentasikan hasil pemahaman mereka terhadap informasi yang didengar atau yang dilihatnya itu. Oke, Bu. Menurut pendapat Ibu, faktor apa yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam kegiatan menyimak, Bu? Apakah dari guru, media, lingkungan, atau tergantung minat siswa tersendiri, Bu? Kalau dari segi faktor, itu semuanya saling berkaitan ya, Mi. Yang pertama dari segi lingkungan, itu sangat berpengaruh. Dari siswanya, minat siswa juga. Minat siswa itu kan kalau sekarang lagi ke gaya belajar ya. Iya, Bu. Minatnya untuk mengisi materi ini mau atau tidak itu kan. Nah, kalau faktor guru tentu juga memotivasi kan. Guru kan sebagai motivator. Iya. Inti sekali itu kan dari siswa, keinginan siswa dan lingkungan yang mendukung. Sejauh mana dukungan sekolah seperti sarana, kebijakan, atau pelatihan guru ini berpartisipasi dalam mendukung Ibu untuk mengembangkan keterampilan menyimak siswa, Bu? Kalau dukungan sekolah, ya sekolah tentu sangat mendukung sekali ya, Mi. Iya, Bu. Terutama dari segi sarana dan sarananya, itu sudah lengkap di kelas itu ada infokus, ada speakernya, ada kemudian jaringan internet juga memadai di sekolah. Kemudian kalau untuk pelatihan, guru disuruh guru itu kan ada kelompok MGMP-nya ya. Nah, itu difasilitasi oleh sekolah, waktunya diberi, kemudian juga sarana juga dilengkapi kalau pelaksanaannya dilakukan di sekolah yang bersangkutan. Berarti sekolahnya mendukung sesuai dengan kebutuhan siswanya ya, Bu? Iya, sangat sekali. Oke, berdasarkan modul bahan ajar yang Ibu kirimkan tentang teks berita ya, Bu. Nah, bagaimana langkah-langkah yang Ibu terapkan saat mengajarkan keterampilan menyimak teks berita nih, Bu? Karena kita kan tahu tidak semua siswa ini bakalan menyukai berita, Bu. Iya. Kalau Ibu yang pengalaman Ibu yang materi yang Ibu ajarkan seperti itu, nanti Ibu akan mencari berita-berita yang inovatif, yang sekarang kan lebih ke teknologi buatan ya, AI itu kan bisa. Jadi Ibu download, Ibu tayangkan di kelas, nanti Ibu
bagi siswa itu per kelompok. Jadi siswa akan menyimak berita yang Ibu tayangkan di Infokus. Nanti siswa diminta nanti mencatat apa intisari video yang Ibu tayangkan itu. Berarti nanti dibagi per kelompok lagi Bu atau masing-masing? Kalau untuk awal sebagai asesmen awal itu ada 2 video yang disiapkan. Yang pertama untuk per masing-masing dulu. Nanti pas untuk penilaian asesmen formatifnya yang berkaitan dengan materi pembelajaran itu per kelompok nanti itu akan Ibu bagi. Kalau yang untuk individu Ibu tayangkan secara umum dulu di awal. Nanti Ibu kan bertanya jawab nanti terkait dengan video ini, misalnya isi informasi yang disampaikan melalui video, gitu kan? Siapa yang dilibatkan, kemudian di mana kejadiannya, kapan peristiwa itu secara umum saja nanti. Nah, ketika di inti pembelajaran nanti Ibu akan kirimkan link ke masing-masing kelompok, bagi kelompok nanti Ibu kirimkan link. Nanti siswa nanti akan bekerja sesuai dengan LKPD yang Ibu berikan. Isi pokok informasi, kemudian berkaitan dengan 5W1H. Kan berita kita belajar tentang 5W1H. Ya, berarti kalau untuk individu ini sebagai pembuka ya Bu, untuk pemahaman mereka. Iya. Okay. Apakah Ibu pernah mencoba model atau media baru untuk meningkatkan kemampuan menyimak siswa tentang teks berita ini, Bu? Contoh model barunya? Ya, mungkin dengan ada permainan kayak peran-peran gitu, Bu, atau bagaimana, atau cukup dengan individu saja, terus kelompok, atau ada model pembelajaran lain yang Bu terapkan? Kalau untuk meningkatkan minat siswa untuk motivasi ya supaya lebih menarik lagi pembelajarannya, model baru nggak ada, cuman Ibu akan selingi dengan ice breaking, misalnya nanti tongkat berjalan atau lempar bola kertas gitu kan. Siapa siswa yang ketangkep, yang kena nanti itu akan menjelaskan, akan Ibu berikan pertanyaan dan siswa itu akan menjelaskan, misalnya apa yang disampaikan di dalam video tadi. Nah, itu pertanyaannya. Nah, itu dalam bentuk ice breaking, permainan saja. Berarti dalam bentuk permainan ya, Bu? Nah, ya, Ibu akan bertanya nanti berkaitan dengan 5W1H itu. Oke. Terakhir, Bu, metode dan teknik menyimak apa yang paling sering Ibu gunakan di kelas, Bu? Apakah menyimak intensif, kritis, atau yang lain, Bu? Kalau metode menyimak ya, yang digunakan yang paling sering itu yang apa tadi itu? Intensif. Iya, intensif ya. Berarti intensif ya, Bu? Iya. Oke. Itu sering Bu gunakan. Baik, Bu, sekian wawancara yang kami lakukan. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya. Jawaban Ibu ini sangat membantu dalam menyusun laporan observasi pembelajaran bahasa Indonesia, Bu. Iya, baik, Emi. Terima kasih ya, Bu. Semoga Ibu juga sehat selalu, lancar terus dalam mengajarnya. Baik, Bu, makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.